Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat gini hari buat teman-teman. Ketemu lagi di channel kita, podcast Kantau Kehidupan Anak Rantau. Sok-sok lembut. Lembut, gimana coba? Apa kabar teman-teman? Pas nih kayaknya, pas podcast ini ditayangkan atau online, mungkin kita lagi ada di bulan Ramadan, bulan suci penuh ampunan. kayak iklan. Bulan penuh ampunan ya. Iya dong. Nah, kalau ngomongin bulan puasa, bulan Ramadan, biasanya anak-anak rantau punya kisah seru. Iya pasti. Pak Yoga gimana Pak Yoga? Punya kisah seru apa di bulan Ramadan? Di bulan Ramadannya itu sih kalau yang serunya ya itu Apa tuh? ketika orang puasa, ketika orang puasa kita ikutan ya. sahur sama buka. Sahur, buka puasa. Tengah harinya ikutan makan. Oh, kadang-kadang sih sering khilaf gitu. Wow, hilaf. Kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang soalnya kan nguli. Oh, gitu. Alasan sih ada terus, Pak. Emang iya. Ya, kalau biasanya gua sih sebagai orang yang tidak tinggal di rumah, pas ngerantau itu yang paling berat adalah mencari tempat sahur. Oh, paling banget. Karena kan kita nggak di rumah kan, di rumah. biasanya kan di rumah tinggal bangun tidur, ya udah cuci muka langsung makan gitu. ngambil nasinya dulu, langsung makan. Cuci muka makan apa lu? Kalau saya sih maunya cuci muka udah ada yang hidangin, gitu. Hidangin. Maunya kan gitu. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat belum laku maksudnya. Kalau saya sih, kalau gue sih sejak keluar dari rumah mungkin ya itu tantangannya cari tempat sahur. Jadi sebelum puasa biasanya apalagi misalkan baru ke tempat itu, gua kan kos kalau gua kan kos. Jadi yang dicari adalah warteg yang 24 jam ya. Kalau enggak ya dicari, maksudnya nanya sahur buka enggak gitu. Kalau sahur buka ya udah aman berarti kan. Sahur buka udah tempat incaran di situ saja gitu. Karena apalagi gua nih kalau gua punya alergi makanan tertentu kan. Jadi gua gak milih-milih. Jadi milih banget lah. Enggak sih, gua gak milih. Gue cuman harus makanan yang dibuat langsung. Jadi maksudnya gua bukan nggak alergi banget sih, cuman menghindari makanan yang mengandung micin. Nah, alergi dikit lah gua sama micin. Jadi biasanya makannya yang dibikin langsung soto lah, gado-gado lah, toprak kah gitu, yang gitu-gitu deh. Nah, jadi kalau makan di warteg, kalau terpaksa makan di warteg, biasanya ya lumayan lah, ada pergolakan di dalam perut. Gitu. Kalau Pak Yoga gimana, Pak? Kalau soal makanan sih susah juga sih nyarinya ya. Harus makanan Padang, enggak? Enggak. Kalau aku mah lidahnya udah lidah orang Jawa. Oh ya, udah bisa di mana aja. Lidah orang Jawa. Tapi kan emang kebanyakan ya orang Padang itu ya nyari makanannya itu emang yang micinnya banyak, bumbu-bumbuannya banyak. Kalau micinnya kali ini apa namanya? Rempahnya yang banyak. Kalau micin mah berasa ya. Nah, iya. Tapi kebanyakan emang orang kampung saya itu saya lihat masak itu micin itu kalau bisa 1 sendok sama dia. 1 sendok kalau sedandang gede sih nggak apa-apa. Satu sendok buat semangkok tuh baru sedikit kebanyakan. Iya. Tapi emang pengaruh banget ya itu ya micin ya. Gue sih kebetulan karena dulu itu gue menghindari terus lama-lama ternyata perut gue terbiasa tidak masuk. Pas masuk micin ya ada efeknya lah. Ada efeknya, jadi agak rajin ketemu sama Mbak Ina. Oh, Mbak Ina ini apa nih? Klinika atau apa? WC WC kan ada namanya Ina. Oh, iya. Atau Mas Toto ya. Jadi gue agak rajin ketemu dia ya buat lapor diri. Ya itu kalau lagi salah masuk lah biasanya di tempat-tempat baru. Selain itu Pak, apalagi sih yang biasanya kemudian jadi punya kesan di
Bulan Ramadan saat merantau. Apakah Bapak kalau buka mah nggak usah dipikirin dah ya. Buka mah nggak usah dipikirin. Pasti yang dicari adalah masjid yang nyiapin takjil. Udah pasti. Itu lantai 8 tempat saya kerja itu udah takjilnya udah banyak banget. Gratis. Gitu. Gratis semua. Gratis. Puasa kagak. Nah itu juga tuh. Biasanya pas kita di luar rumah tantangannya adalah lebih lebih berani buat tidak berpuasa. Iya, benar banget. Ya kan? Apalagi pas kerjaannya berat atau gimana ya? Atau pura-pura berat. Atau itu emang godaannya itu ya, nggak tahu ya, katanya kan setan itu pada dikurung ya. Ternyata setannya kita sendiri loh. Itu nih masalah besarnya itu loh. yang bakalan. Tapi kalau gue sih alhamdulillah ya, gue kalau puasa cukup disiplin gue kalau puasa. Karena temen gue ada yang bilang, kita tuh orang susah, nggak usah bulan puasa, nggak usah bulan Ramadan, kita puasa. Udah puasa juga. Jadi nggak usah sok-sokan dah lu, pas bulan puasa lu nggak puasa. Karena emang defaultnya itu, bawaannya itu lu, kita tuh memang nggak puasa, kita tuh memang puasa, atau jadi slow aja. Ya. Kalau gue sih, biasa ya. Gue itu kalau godaan puasa tuh makan enggak, minum enggak. Dulu sih kalau ngeliat asap rokok, sampai sekarang sih gue kalau ada orang ngerokok kemudian dekat gue pas bulan puasa agak-agak cranky karena yang bikin kesel adalah rokok kan susah, asapnya kan susah dihindarin kan. Kalau lu makan tuh jelas. Yang lu suap ke mulut lu ya nggak bakalan masuk ke mulut gua. Tapi kalau rokok kan udah dihembus baunya kan. Enak banget mah. Itu yang godaan terberat loh. Waduh. Dan kalau saya pribadi lebih mending orang makan di depan saya daripada orang ngerokok di depan saya. Sama. Tuh. Karena susah kan, susah ngindarinnya. Susah ngindarinnya, bukan susah godaannya ya. Ya karena asap rokok kan asap lah ya, jenis asap. Apalagi sama kopi ya depannya. Itu nikmat banget godaannya di bulan puasa. Untung Kak, mudah-mudahan kalian tidak mendengar podcast ini siang-siang. Terus selain kalau makan sahur udah, buka udah, godaan tadi udah. Tapi kalau lu lihat cewek-cewek, saya juga mikirnya gitu. Itu gimana ya? Apalagi saya yang aslinya itu ya berniaga di pasar deh kan. Aslinya berniaga apa aslinya itu hidung belang? Gua tadi takutnya kilaf loh sayanya kan gitu. Bukan sayanya ya, teman-teman saya itu kebanyakan ya. Teman-teman saya berlindung di balik teman-teman saya. Ya kebanyakan itu gimana ya? Pas apalagi kayak ngeladenin orang puasa, ngeladenin orang itu kan banyak ya cewek-cewek ya. Buka puasanya maghrib apa zuhur? Kalau zuhur udah otomatisnya banyak dong. Banyak cewek juga kan gitu. Banyak. Terus apalagi pas ngelayanin orang itu kita kan nggak tahu ya orang-orangnya ini dengan fashionnya ini gimana gitu kan. Fashionnya maksudnya baju yang dipakai. Ya bajunya yang dipakai ini loh gitu. Kayak teman-teman saya itu ya matanya itu loh. Lihatnya ke daerah-daerah tertentu ya. Iya. Oke. Emang wajar itu mah. Wajar sih. Keranjangan. Tapi emang iya sih. Yang kadang-kadang susah itu adalah bukan makan minum, bro. Bukan minum. Satu, mata. Kalau cowok kan mata. Sama kuping sama mulut. Itu paling susah jaga. Ngomongin orang. Ya kan, lihat orang belanja doang, lihat-lihat doang. Ya kan, kalau lu kan misalkan gitu belanja, lihat-lihat doang, barang diacak-acak, mending cakep. Wah, udah. Pahala puasa tak kagak. Itu efek lapar kayaknya deh bikin. Nggak usah lapar, itu memang harian aja, lu nggak usah puasa juga begitu. Nggak, karena memang gue juga kan bokap gue juga sama orang-orang niaga juga gitu. Maksudnya ya yang susah itu yang ngadepin orang nawar terlalu murah misalkan. Kita bawaannya pengen ngomongin, barang diacak-acak beli enggak, pengennya ngomongin. Terus orang gayanya banyak, belinya satu gitu ya. Itu perut lah. Aduh, terus mulut pengennya udah pasti apanya dibahas lah. Cakep lah, sedikit lah.
Padahal kan urusan dia ya. Urusan dia sebenarnya sih Cuman itu. ya. Tapi itu pun kan kerjaan kita sebenarnya Iya. gitu. Tapi kebanyakan orang itu yang nggak bisa nahan egonya itu ya gimana ya? Kayak mukanya itu udah kelihatan aja bete gitu kan. Itu udah pasti. Pasti. Agak susah tuh ya itu tadi gue bilang kan mata, mulut, telinga. Itu yang paling susah bulan puasa tuh. Nahannya. Kalau lapar mah ya default lah, kelaparan mah biasa, apalagi anak rantau kan. Iya. Anak rantau yang kuliah Udah nunggu duit biasa bulanan. sih. Iya. Biasa kan gitu ya. Nahan Anak-anak makan, kuliahan tuh dikasih tanggal 1, tanggal 2 udah habis. Iya, udah pasti. Tinggal tanggal 3 ke 31 puasa. Terus kalau orang kerja kayak gitu juga kan biasanya ya, apalagi di rantau bawaannya kan pengennya nongkrong, jajan, poya-poya, abis itu ya puasa lagi. Apalagi itu kalau udah tanggal tua itu ya, waduh berasa banget puasanya. Asli. Dan nggak buka-buka. Nggak buka-buka dia. Kalau puasa kan jelas, begitu azan buka. Tapi menurut saya sih kalau nikmatnya pas berbuka puasa itu emang enak banget. Oh iya. Asli. Enak. Kalau buka puasa tuh ya itu kan memang rezekinya orang puasa ya. Iya. Jadi pas buka itu sebuah kenikmatan yang tidak tertandingi Nggak ada karena tertandinginnya. udah lapar-lapar, udah haus-haus, kemudian Tapi padahal itu cuman makan gorengan 2 sama minum air putih aja itu udah gitu. Iya. Itu nikmat Tuhan mana lagi ya? nikmat mana lagi nggak distekin. Tapi memang benar, kadang itu juga tuh kalau buka puasa nih siang-siang tuh apa aja pokoknya wah nanti buka gua pengen makan es cendol lah, Itu es udah pasti, kelapa lah, ya. gorengan lah, apalah pas buka set pakai teh manis anget 1 seruput selesai. Kenyang. Itu godaannya itu emang itu Iya, ya. itu dia. Sebenarnya itu godaannya bukan setan ya, perutnya yang godaannya Di sini, di Oh, sini. pikiran ya. Pikiran, ini puasa jadi balas dendam. Jadi pas buka ada lagi yang maksain makan diminum dihabisin, habis itu nggak salat maghrib deh, Iya, kenyang. kenyang udah tuh. Teler. Mabok makan Nah, jadi. yoi. Atau ya banyak berkat kan. Banyak berkat sih. Banyak berkat orang ngasih kan, ngasih ditraktir lah, dibagi lah, apalah. Kalau lu punya kisah apa pas bulan puasa? Taraweh seru nggak? Buka seru nggak? Sahur seru nggak? Share di komen, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan Subscribe. subscribe apapun lah itu ya. Komenin ya, bahas apa lagi kita? Kisah kehidupan anak rantau. Rantau. Sampai ketemu lagi besok. See you. Ikan tahu.